فاتحة لسيد العرب والأعجم وهدية للمؤلف ومشايخنا وأصولنا الكرام ولفتوح العلم خير والحكم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد واعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي للعالم أن يسكت عن علمه ولا ينبغي للجاهل أن يسكت عن جهله. وبالسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وعداء نفعه وبعلومه وبكم في الدارين آمين. قال: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على النساء حلق وإنما يقصرن. رواه أبو داود بإسناد حسن. عن ابن عباس رضي الله عنهما. Satu riwayat hadis melalui jalur sahabat Ibnu Abbas, semoga Allah senantiasa meridhai atas keduanya. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda: laisa 'alan nisa'i halqun, tidak ada kewajiban atas perempuan itu untuk mencukur. Wa innama yuqassirna, bahwasannya ada yuqassirna, hanya memotong atau memendekkan. Rawahu Abu Daud, meriwayatkan hadis ini oleh Imam Abu Daud bi isnadin hasanin, dengan sanadnya yang bagus. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengkaruniakan kepada kita dengan beribu-ribu nikmat, bahkan berjuta-juta nikmat. Dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, terlebih nikmat sehat wal afiyah, Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita untuk bisa hadir di tempat yang penuh keberkahan ini. Mudah-mudahan hadirnya kita menjadi obat buat kita, hadirnya kita menjadi wasilah akan turunnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah, kita masih melanjutkan kajian kita hadis ahkam yang sudah sampai kepada hadis-hadis terakhir di dalam menjelaskan tentang manasik-manasik haji. Satu hal yang harus dilakukan bagi orang yang ingin melaksanakan ibadah haji dan umroh secara sempurna, maka dia mengerjakan manasik-manasik haji. Nah, kita sudah sampai kepada pembahasan yang terakhir,
Setiap ibadah yang dilakukan oleh hamba itu ada permulaannya, ada akhirnya. Orang yang berwudu dicatat wudu yang fardu dimulai daripada wajahnya sampai dengan membasuh kedua kakinya. Lepas dari situ dikatakan wudunya sempurna. Kalau dia baru membasuh kedua tangannya saja, maka belum dikatakan wudu itu. Karena namanya wudu dari wajah sampai selesai membasuh kedua kaki. Jadi kalau baru basuh muka, baru basuh tangan, tiba-tiba kentut, maka tidak perlu dimulai dari awal lagi. Kenapa? Belum jadi wudunya, jadi nggak ada batalnya, lanjutin saja. Tapi kalau sudah selesai membasuh kedua kaki, kaki kiri selesai, baru saja selesai, tiba-tiba kentut, baru dikatakan batal daripada wudunya. Salat itu ada awalnya. Awalnya itu dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Tidak sempurna salat seseorang bila tidak ditutup dengan salam. Maka baru tahu seseorang selesai melakukan ibadah salat kalau sudah ditutup dengan salam. Begitu pula dengan ibadah haji. Ada awalnya, ada akhirnya. Awal haji dimulai ketika jamaah haji, jamaah umroh, niat haji dan umroh, lalu pakai kain ihram, ngambil mikot di tempat niat di mana yang sudah ditentukan oleh Rasul. Disitulah mulai dia mempersiapkan ibadah haji dan umroh. Kapan selesainya? Nah, nanti ini ada beberapa tanda-tanda seseorang bila akan selesai ibadah haji dan umrohnya. Salah satunya bila sudah selesai tahallul kubro. Tahallul itu apa? Cukur rambut. Cukur rambut itu ada dua. Ada cukur yang dianjurkan untuk membotaki pala seluruhnya. Ini ganjaran pahalanya besar. Ada yang tahallulnya cuma cukup menggunting seukuran 3 helai rambut saja, sudah dianggap tahallul dia. Tahallul ada dua nih. Ada tahallul sugro, ada tahallul kubro. Kalau tahallul sugro, orang baru melakukan jumroh aqobah, baru tahallul nih. Baru 2 pelaksanaan manasik haji yang terakhir dia melakukan tahallul, namanya tahallul sugro. Boleh dia melepas kain ihramnya, boleh dia pakai wangi-wangian, tapi belum boleh menjima istrinya. Kenapa? Tahallulnya masih tahallul sugro. Tapi kalau sudah melakukan jumroh aqobah, sudah melakukan tawaf ifadah, sudah melakukan tahallul, maka tahallulnya ini, cukur rambutnya ini disebut tahallul kubro, sudah boleh menjima istrinya. Jadi tanda selesainya mau manasikul haji itu adalah salah satunya dengan melakukan tahallul. Nah, tahallul itu tadi 2 tuh. Bagusnya itu ganjaran besar apabila dibotakin rambutnya. Tapi kalau kita yang nggak biasa botak gitu, nggak pede dengan rambut botak gitu, karena ada kepala yang nggak cocok botak gitu, peang gitu, maka boleh dia tahallulnya itu cukup mencukur sebagian rambut yang dikatakan 3 helai saja sudah cukup. Bagi siapa nih botak bagus, memendekkan bagus? Bagi laki-laki. Tapi hadis yang kita baca tidak berlaku bagi perempuan. Maka hadis Ibnu Abbas yang kita baca bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, laisa 'alan nisa'i halqun, tidak ada kewajiban buat perempuan yang ibadah haji ketika dia tahallul membotaki rambutnya, jangan. Pertama, tasyabbuh birrijal, menyerupai kepada laki-laki. Yang kedua, takut suaminya kaget. Dia buka botak gitu, kayak tuyul ini kan, nggak ada. Tapi wa innama yuqassirna, cukup buat perempuan memberikan isyarat dengan mencukur sedikit rambutnya, sudah anjurannya bagus. Bagaimana kalau perempuan tetap pengen sama dibotak?
maka dia boleh sah tahalulnya tapi berdosa. Jadi yang bagus botak siapa? Laki-laki, perempuan jangan. Haram dari awal laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Haram, itu nggak boleh. Bahkan kain ihram saja itu sudah beda. Laki-laki nggak boleh pakaian yang berjahit. Dia harus dua bagian, dua handuk, dua helai kain, satu nutup bawah, satu nutup yang atas. Tapi perempuan boleh dia pakai pakaian yang berjahit, yang penting saat ihram jangan menutup wajahnya, jangan menutup daripada dua telapak tangannya. Memang halqatul asliyah perempuan sama laki-laki itu ada bedanya. Sholat itu 5 perbedaan laki-laki dengan perempuan. Haji ada beberapa perbedaan laki-laki dan perempuan, sehingga dalam hal tahallul pun laki-laki dan perempuan tidak sama. Perempuan cukup gitu. Nah, kita laki-laki boleh nggak membotak? Boleh. Kita biasanya memang gondrong gitu. Anak band ya kan, kalau dibotak jadi cupu dia. Nggak biasa. Kayak saya juga orangnya nggak biasa botak gitu, nggak pede gitu. Boleh nggak cuma dicukur? Boleh. Waktu saya umroh itu 2018. Kebetulan memang saya udah ngukur berangkat di Desember. Saya berangkat di Desember tanggal 27, saya pulang ke Indonesia itu sekitar tanggal 4. Tanggal 8 itu saya resepsi nikah istri yang terakhir. Nah, itu waktu tahallul itu saya nggak ini gitu, minggir gitu. Waktu jamaah saya suruh botak dia gitu. Saya emang enggak gitu. Saya minggir, saya motong sedikit doang. Ya kan? Pas dibilang kok nggak botak Pak Ustaz? Nggak apa-apa. Mau resepsi botak kayaknya nggak cakep, saya bilang gitu. Iya. Boleh. Jadi kita kalau punya ilmunya boleh. Kayak Syarif Rahmat itu, Ustaz tahu kan? Yang pakai belangkon terus itu. Nanti tahallul cuma belakangnya doang. Nggak apa-apa. Jadi berarti nggak semuanya orang pulang haji botak, nggak semuanya. Ada yang tidak botak, tapi ganjarannya kurang. Tapi kalau kita ganjarannya sedikit, sholatnya sedikit, bagusnya dibotak. Kalau saya kan pahalanya banyak kan tuh. Iya, pede banget. Iya, sakit aja banyak yang doain saya. Iya, tapi doa doang nggak ngirim buah gitu. Nggak bercanda. Iya, Masya Allah. Paham ya? Nah, itu tahallul, itu detik-detik. Kalau udah mau tahallul itu kita dikit lagi udah mau selesai. Udah suruh kabarin sama keluarga. Pak Haji Murdo kabarin istrinya, sebentar lagi ibadah hajinya selesai. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, hadis riwayat Ibnu Umar pula, semoga Allah meridhoi kepada keduanya. Annal Abbas ibnu Abdul Muthalib, bahwasanya sahabat Abbas bin Abdul Muthalib ista'dzana Rasulullah, dia izin kepada Rasulullah an yabita bi Makkah, untuk tetap menginap di kota Mekah. Layali Mina, pada malam-malam harus menginap di Mina. Min ajli siqayatihi, karena untuk mengurusi bidang pengairan. Fa'adzina lahu, maka diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Islam nih enaknya. Islam itu memberikan rukhsah kepada orang-orang yang tidak bisa, orang-orang yang masyaqqah diizinkan. Bapak yang pergi kalau sudah sampai masyaqqatul qasr, udah ringkas saja sholatnya. Saya dari PLN mau ke Surabaya, dikasih tahu nih, Ustadz nanti ceramah di Surabaya. Berapa jaraknya? 876 kalau keluar di Wonokromo. Sedangkan jarak boleh jamak dan qashar itu adalah sekitar jarak 87, paling gampang 90 km. Berarti kalau 800 km udah lebih nggak? Saya misalnya dari sini nih, keluar dulu saya. Keluar, udah ngelewatin Polsek, Kampung Balat, dari sini kemana nih? Anggaplah sampai Cikarang, udah boleh jamak dan qashar. Kenapa? Udah keluar dari tempatnya dan niat jaraknya melebihi daripada safaqatul qasar. Boleh. Boleh. Begitu pula orang yang sakit, boleh dia menjamak, boleh. Kalau dalam keadaan darurat diperbolehkan. Masyaqqah buat dia, boleh dia menjamak. Sama nih,
ada praktek haji bukan rukun yang berkaitan tentang manasik haji yang mendapatkan keringanan ada. Orang Arab, Abdul Muthalib ini, paman Nabi ini, memang dahulu kota Mekah, tanah haram itu yang memuliakan itu kakek Nabi. Sehingga dulu ada raja Habasyah yang mau menyerang Ka'bah, orang Mekah itu berlindung kepada kakek Nabi. Jadi yang menghadapi kakek Nabi yang merasa dititipi kota Mekah. Siapa yang mau nyerang? Raja Habasyah. Kata kakek Nabi gini, silakan serang. Ka'bah itu bukan punya saya, punya Tuhan yang Maha Kuasa. Yang punya masalah kamu sama saya itu kenapa ngambilin hewan-hewan kampung warga saya? Saya nggak menuntut Ka'bah, hewannya balikin. Kenapa? Dia anak buah saya semua kalau bahasa kita. Lu menyerang Ka'bah, serang Ka'bah, tapi jangan ambil hewan ternak. Jangan ngambilin hewan-hewan yang ada di sini. Serang Ka'bah, serang, bukan punya saya. Tapi saya orang yang dititipi Ka'bah di sini. Maka orang yang hadir di kota Mekah itu dilayanin sama kakek Nabi. Kakek Nabi meninggal, diturunkan kepada anaknya Abu Thalib. Terus ke bawah nih, sampai kepada Ibnu Abbas. Jadi ketika datang perayaan haji Fathu Mekahnya Rasulullah SAW 10 Hijriah, maka dia orang yang bagian panitia haji nih. Ingat nih, ini panitia haji. Bidangnya apa? Ngurusin air deh. Kalau haji, jangankan haji, satu rumah mati mesin air itu nangis itu. Mau mandi susah, masak air susah. 2 hari aja mati air, kita udah pusing tuh. Apalagi yang punya anak bayi, Bang Anggi, wah setengah mati kita. Mau numpang sama santri malu, nggak mandi bau, wah agak dilematis. Apalagi kalau jutaan orang. Maka dia, Ibnu Abbas ini punya tanggung jawab besar di dalam urusan air, minumnya, mandinya, dia tanggung jawab. Padahal orang yang melakukan haji setelah tawaf ifadah masih harus bermalam di Mina di hari tasyrik untuk melempar 3 jumroh pada saat itu. Nah, yang melempar dan bermalam di Mina itu hukumnya wajib haji, bukan rukun haji. Sehingga beliau bilang nih, ya Rasul, saya bagaimana ini? Saya ikut haji, apakah saya harus bermalam ke Mina, tapi orang-orang yang ada di Mekah nggak bisa dapat minum, atau saya biarkan di sini, tapi tidak bermalam di Mina? Kata Nabi, bermalam di sana 3 hari wajib. Kalau kau 1 hari tidak bisa di sana, kasih makan 1 mud. Kalau nggak bisa sampai 3 hari, maka kau cukup membayar dam dengan memotong seekor kambing di sana. Maka sahabat Ibnu Abbas karena punya tanggung besar, dia diizinin sama Nabi, dia lebih pilih di Mekah, nanti baru ke Minanya, meninggalkan malam-malam di Mina. Maka menunjukkan Mina ini bermalam di sana hukumnya itu wajib haji, bukan rukun haji. Boleh orang-orang yang petugas, dia tidak seluruhnya menjalankan manasikul haji kalau memang dalam keadaan darurat boleh. Tapi kalau tidak dalam keadaan darurat, dia tetap mengganti dengan dam, hukumnya sah hajinya, tapi dia berdosa. Kenapa? Enggak darurat. Boleh kalau dalam keadaan darurat. Sholat aja boleh kita dalam keadaan tidak berwudu, dalam keadaan tidak menghadap kiblat, bahkan dengan pakaian yang najis sekalipun diperbolehkan daripada harus meninggalkan sholat. Itulah yang dikenal as-sholatu li hurmatil waqti. Sholat menghormati waktu, dan itu dilakukan oleh orang-orang Syafi'iyah. Kita yang pulang kampung, yang naik kendaraan umum, ya kan, kita nggak bisa berhenti seenaknya, maka kita boleh saat itu kita berangkat, misalkan mohon maaf naik bis, dapat bisnya jam 2 malam, kita harus pulangnya ke Jogja 8 jam. Waktu jam 5 ternyata bisnya nggak berhenti, mau turun kita nggak bisa, 1 bis penuh. Pakaian kita tadi kita kencing nih, lagi kencing ke tembok, mantul kena sempak, maka pakaian kita najis, mau turun nggak bisa. Jangankan turun, bergerak susah. Waktu subuh sudah mau habis, maka saat itulah dia diperkenankan untuk sholat lihurmatil waktu. Daripada waktu subuh habis, maka dia sholat lihurmatil waktu.
Selesai sholat, tidak menghadap kiblat, tidak dalam keadaan berwudu dengan pakaian yang najis. Nanti sampai Jogja, dia mandi yang bersih, lalu dia qodho sholatnya. Pertanyaan besar, ngapain sholat dihormatil waktu kalau nanti juga harus diqodho? Ya, ngapain nanti juga diqodho? Nah, pertanyaan itu dijawab begini, siapa yang bisa menjamin umur situ bisa sampai ke rumah? Siapa yang jamin? Kalau umur kita sampai enak, tapi kalau kita umur nggak sampai, ternyata nggak sholat subuh, bis kita masuk jurang, kita mati, kita dianggap orang yang menyepelekan sholat. Nggak boleh, tetap sholat lihormatil waktu. Maka dalam keadaan darurat diperbolehkan. Kalau dari saat itu kita mati, maka dianggap sama Tuhan orang ini sudah memperhatikan sholatnya. Kelihatan. Bisa dipahamin ya? Haji juga begitu, nggak mungkin. Nanti ada teman-teman kita yang 2 bulan di sana nggak bisa kayak kita. Maka yang wajib haji mereka di rolling. Jangan sampai yang tawaf ifadah duluan sama yang jumroh akobah ini, yang 2 cabang ini ketelantar di sini. Tolong siapin. Dia nggak bisa ke sono, dia di sini dulu. Nanti dihitung dia kena dam, dia bayar dam. Kenapa? Tugas. Kita yang jamaah haji boleh tidak melakukan itu, tapi bayar dam dan berdosa. Jangan, mendingan dilakukan. Jadi Islam tuh begitu enaknya, banyak keringanan-keringanannya. Dalam hadis dikatakan, annallaha yuhibbu an tu'ta rukhsahu kama yuhibbu an tu'ta azaimahu. Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang mendatangi kemudahan, sebagaimana Allah mencintai orang-orang yang melakukan kesukaran. Tadi yang berpergian, Allah demen tuh bagi orang yang merukhsah tuh. Dia sholatnya 2 rakaat, dia jama', Allah senang tuh. Kenapa? Berarti dia mengambil kemudahan yang Allah berikan. Sama kecintaan itu dengan orang yang nggak ngambil rukhsah. Enggak, saya demen sholat saya. Kalau saya sholat, saya ibadah saya tenang hati saya. Dia tetap maunya 4, nggak mau dijama', nggak apa-apa. Ganjarannya sama kata Allah. Ganjarannya sama. Tapi apa kata Imam Zakaria Yahya Asy-Syaraf An-Nawawi, wa yambagi li ahlil ilmi ayyakuna amalan ilmahu walau marratan wahidan liyakuna min ahlihi. Wa yambagi li ahlil ilmi, sudah sepantasnya orang yang belajar ilmu agama, ayyamala ilmahu amalan, untuk mengamalkan satu ilmu yang dia ketahui, walau marratan wahidatan, walaupun sepanjang hidupnya ngamalinnya cuma 1 kali. Apa? Liyakuna min ahlihi, agar dia tercatat orang yang ahli ilmu. Saya udah kasih gambaran, Bang Anggi semuanya, dalam sholat fardu itu harus berdiri bagi yang mampu. Kalau dia tidak mampu, baru dia lakukan masyita sesuai dengan kemampuannya. Tapi khusus sholat sunnah, walaupun dia mampu, maka dia boleh dilakukan secara duduk, boleh. Ganjarannya setengah daripada berdiri. Nah, kita orang yang sudah paham itu, walaupun kita sehat, sepanjang hidup cuma 1 kali, kudu diamalin tuh ilmu itu. Supaya apa? Kita dianggap orang yang mengamalkan ilmu, bukan orang yang mensia-siakan ilmu. Termasuk rukhsah. Ambil walaupun seumur hidup 1 kali. Tapi kalau saya pribadi, kalau dikasih keringanan, ngapain ngambil yang berat kalau ganjarannya sama? Kerja dari jam 6 sampai jam 10 nih, pagi nih, gajinya 10 juta. Sama gaji kerja jam 6 sampai jam 6 sore 10 juta juga. Mendingan saya sampai jam 10. Buat apa sampai jam 6 sore? Oh, gajinya sama. Ya, itu agama itu semakin banyak dia pahamin itu, ternyata kita ketemu pintu keluar yang banyak. Oh, ini ringannya begini, ini ringannya begini. Itu Islam begitu. Termasuk nanti praktek-praktek pun haji, banyak keringanan-keringanan yang tidak seberat yang kita ketahui. Apalagi contohnya? Hadis berikutnya keringanan. An Asim bin Adi radhiyallahu anhu. Hadis dari Asim bin Adi, semoga Allah meridhai kepada beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakhasa, memberikan keringanan, li ru'atil ibili, bagi orang yang mengurusi kendaraan, fil baitutati, di baitutah,
An Mina, untuk meninggalkan Mina, yarmuna, yang mereka melakukan jumrah, yauman nahari, pada hari nahar. Summa yarmuna liyaumaini, kemudian dia melempar untuk 2 hari. Summa yarmuna yauman nafri, kemudian dia melempar jumrah pada hari nafar, pada hari tasyrik. Rawahul khamsah, meriwayatkan hadis ini oleh imam yang 5. Wa sahhahu at-Tirmizi, meriwayatkan hadis ini oleh Imam At-Tirmizi, wa Ibnu Hibban, dan Imam Ibnu Hibban. Bagaimana yang ngurusin kendaraan juga? Kita nggak sempat ya Rasul. Itu ada nanti haji, ada nafar ula, ada nafar sani di situ. Nafar ula, nafar sani. Nafar ula itu buat perempuan yang melakukan lempar jumroh cuma pada 2 hari tasyrik. Tapi bagi yang laki-laki ada namanya nafar sani, 3 hari tasyrik dia melempar jumroh semua. Kalau laki-laki yang ibadahnya kuat, kalau bisa melakukan nafar sani. Tapi banyak sekarang jamaah haji yang udah nggak sanggup, bahkan laki-laki juga ngambil nafarnya nafar awal. Ya Pak Haji, banyaknya nafar awal. Kenapa? Udah nggak sanggup dia. Asalnya ini juga nih, ada orang yang ngurus, Nabi kita nggak bisa nih. Kenapa? Kita jagain ontak nih, jagain kendaraan, nggak bisa ke sana nih. Kata Nabi, nanti aja pas ngikutin yang nafar awal, yang nafar saninya nggak usah. Itu Nabi memberikan keringanan. Padahal Nabi memberikan nafar awal itu buat perempuan, buat Aisyah. Udah selesai nafar awal pulang, nggak usah capek-capek. Yang nafar sani buat laki-laki. Sekarang laki-laki ngambil yang nafar awal, perempuan boleh, boleh. Keringanan bagi Nabi, nggak ada masalah. Tuh Islam sampai segitunya. Ibadah apapun kalau kita tahu ilmunya itu ada celahnya. Boleh nggak kita nggak kemana-mana Ustaz? Menjamak boleh nggak? Boleh. Siapa? Bagi orang yang nikah boleh. Bang Odi nikah lagi gitu. Misalkan, ini kan nggak direkam kan? Amin. Kan terserah mau dia di depan nggak kan? Misalnya Bang Odi nikah gitu kan. Nikah itu kalau di kampung kayak saya dulu, nikah itu 2 hari Pak. Saya dipajang itu 7:30 sampai jam 10 malam, besok pagi lagi dipajang dari 7:30 sampai jam 6 sore lagi. 2 hari saya dipajang. Amplopnya sama aja. Gedean Jakarta juga yang kampung. Ya kan? Tapi 2 harinya ini yang nggak nahan saya bilang. Itu kalau saya laki-laki nggak di blow on tuh, nggak di blast on itu, nggak di. Kalau yang perempuan itu, dia nggak kemana-mana nih. Tapi dia punya uzur tuh. Kenapa? Nikah itu nggak setiap tahun. Bisa jadi seumur hidup 1 kali. Paling banyak berapa Bang Odi? Paling banyak 4, aturan Quran gitu. Artinya seumur hidup itu pun nawadir, jarang. Maka boleh nih bagi pengantin untuk dia menjamak sholatnya boleh. Kenapa? Lil masyaqqah, berat. Nah kata lil masyaqqah ini juga diambil bagi mereka orang yang sakit. Sakit nih saya nih, gimana nih Ustaz? Saya mau dioperasi. Terus dioperasinya jam 11. Namanya dioperasi, dibius habis saya. Meleknya mungkinan maghrib, nggak apa-apa. Nanti kalau bisa ente sholat zuhur, jamaah aja masak. Ternyata bisa diundur operasinya ba'da zuhur, boleh di jamaah masak supaya pas dia melek nggak ninggalin sholat asar. Lil masyaqqah, tapi keadaannya bener-bener masyaqqah. Tapi kalau timbang cuma kena peniti gitu, wah berdarah nih. Kayaknya di jamaah asar aja nih, kan peniti nih berdarah nih. Enggak, yang masyaqqah itu berat, yang benar-benar kita nggak kuat. Bapak-bapak yang umurnya udah sepuh, klepnya udah dol, boleh dia di jamak sholatnya. Nih nggak kuat nih, kalau udah digeser batal dia, boleh di jamak. Masyaqqah buat dia. Itu nanti kajiannya besar, tidak boleh pada porsi umum. Nanti kalau dijadiin porsi umum, dia katakan masyaqqah itu kan rasa berat. Apa aja yang berat sama dia, jadi jadiin jamak. Kepala gua pusing nih mikir kredit, jamak sholatnya. Jadi stres. Padahal enggak begitu. Ya, iya, masyaqqah itu bil amal, la bil ra'i. An Abi Bakrah radhiyallahu anhu, satu riwayat hadis daripada sahabat Bakrah, semoga Allah meridai beliau, qala, beliau mengatakan, khotobana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melakukan khutbah Rasulullah sallam yaumun nahri, yaitu pada hari nahar.
Ansar bin sama nih di apa dilengkapi hadis berikutnya. Ansar binti Nabhani radhiyallahu anha, dari Sarah binti Nabhan, semoga Allah meridai kepada beliau, qalat, beliau mengatakan, khatobana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkhutbah Rasulullah sallam yaumar ru'usi, pada hari ru'us, yaitu tanggal 11 Zulhijjah. Faqala, dan Nabi mengatakan, alaysa hadza, bukankah sekarang ini awsatu ayyami tasyriki, hari pertengahan daripada hari tasyrik. Dua hadis ini berkaitan tentang khutbah Rasul. Dulu tidak sama bahasa khutbah dengan bahasa Indonesia. Kita udah dibagi nih, mana yang namanya khutbah, mana yang ceramah. Khutbah biasanya dipakai nih umumnya buat ibadah Jumat, ibadah Idul Fitri, sama pembacaan mau nikah, khutbah nikah. Cuma segitu doang. Di Arab khutbah itu nggak ada bedanya. Khutbah ya ceramah, iya khutbah Jumat itu khutbah juga namanya. Baru sekarang kita kenal ada Mau'izatul Hasanah, yaitu ceramah agama di luar daripada ada syarat-syarat yang lain. Dulu Rasul waktu zaman haji itu khutbahnya 4 kali, ceramahnya 4 kali nih Rasul. Pertama Rasul ceramah tanggal 7 Zulhijjah. Itu ceramah berkaitan persiapan pelaksanaan haji, manasik haji terakhir. Tanggal 7 Zulhijjah Nabi bilang kumpul semua. Kumpul, dikasih tahu, ayo semuanya siap-siap, kita mau melaksanakan ibadah haji. Yang belum ngambil niat ihram sekarang, ambil mikot sekarang, kita mau berangkat nih, mau ke Arafah, mau wukuf di Arafah. Dikasih tahu sama Nabi, larangannya begini, yang dilakukan di Arafah begini. Itu tanggal 7 Zulhijjah. Tanggal 9 Zulhijjah, hari Arafah, Nabi khutbah lagi, disebut dengan khutbah Arafah. Ini biasanya dilakukan oleh Kementerian Saudi Arabia, tetapi banyak juga KBIH daripada Indonesia bikin khutbah Arafah sendiri. Kenapa? Kalau khutbah dari Mekah kita nggak paham artinya. Ditranslate bahasanya bahasa Inggris. Kita Inggris nilai kita parah. Maka KBIH bikin khutbah Arafah sendiri. Pak Haji bikin sendiri apa dengar dari Arab? Bikin sendiri. Kenapa? Bagian manasik haji. Maka nanti KBIH anggap kita satu rombongan PLN. Tanggal 7 saya bilang siap-siap ya. Kita mau ke ini. Siap semua pakai kain ihram semua. Berangkat sampai Arafah, selesai ba'da zuhur, saya khutbah. Disebut khutbahnya khutbah Arafah. Khutbah kedua. Baru yang ketiga, khutbah Idul Adha. Baru yang keempat, khutbah Nabi pada berkaitan hari tasyrik, boleh tanggal 11, boleh tanggal 12, tanggal 13. Tapi hampir jarang, yang dilakukan cuma 2, khutbah Arafah sama Idul Fitri. Ya, Pak Haji cuma 2 ya. Nggak ada yang 4, udah jarang. Kenapa? Yang 7 Zulhijjah udah dianggap paham, yang hari tasyrik juga udah nggak ngerti kita. Karena dulu di tasyrik Nabi bilang, ini kan banyak yang potong kurban nih hari nahar. Nah, tolong ini dagingnya dibagi-bagikan kepada saudara. Antum yang di sana bagikan ke sana. Antum ke sana. Nah, ini dianggapnya khutbah Nabi untuk membagi-bagikan hewan kurban kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Sekarang kita habis potong nggak tahu untuk kemana itu. Kita niatin udah dah, saya yang bayar dam, saya yang mau kurban, terserah, selesai serahkan kepada panitia. Sama panitia Arab mau kemana terserah deh. Yang penting saya udah menjalankan. Ini adalah beberapa manasik haji yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada detik-detik beliau akan selesai pelaksanaan ibadah haji dan ibadah umrah. Satu hadis terakhir, an Aisyah radhiyallahu anha, hadis daripada Sayyidatuna Aisyah, semoga Allah meridhai kepada beliau, anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala laha, berkata kepada Sayyidatuna Aisyah, tawafuki bil baiti, tawaf engkau di Baitullah, wa baina Safa wal Marwati, dan melakukan sa'i antara bukit Safa dan bukit Marwah, yakfiki li hajjiki wa umratiki, sudah mencukupi bagi dirimu di dalam pelaksanaan ibadah haji dan ibadah umrah. Ini terakhir nih hadis, tolong dipahamin begini Pak. Ini terakhir yang perlu kita pahami. Strata haji sama umrah tinggian mana? Saya ulang nih, strata haji sama umrah tinggian mana? Haji itu strata paling tinggi, haji dibandingkan umrah.
pelaksanaan ibadah haji itu 3 caranya. Yang sering dilakukan oleh orang Indonesia namanya haji tamattu, haji bersenang-senang. Kenapa? Dia datang ke sono melakukan umroh dulu, terus bersenang-senang dia. Udah umroh wajib dia, tenang dia. Baru nanti tanggal 7 Zulhijjah siap-siap mau melaksanakan haji. Makanya dibilang tamattu, tenang-tenang, senang-senang. Ada yang paling berat namanya haji ifrad. Dari awal dia datang udah niat mau haji, sehingga pakai kain ihramnya lama, 15 hari lebih. Nanti selesai pelaksanaan haji baru melakukan ibadah umroh dia. Ini ibadah hajinya Nabi. Waktu Aisyah mau mengikuti ibadah ifrad haji kayak Nabi, Aisyah tiba-tiba haid. Sedangkan pelaksanaan haji sudah datang. Kata Nabi, udah nggak apa-apa, berangkat tetap. Lakukan semua manasik haji kecuali tawaf di Baitullah. Kenapa? Orang yang haid haram hukumnya melakukan tawaf. Kenapa? Karena tawaf harus suci dari hadas besar, hadas kecil. Tapi pelaksanaan ibadah haji yang lain lakukan. Maka berubah nih, yang tadinya mau ifrad jadi qiran namanya. Melakukan ibadah haji dan umroh secara berbarengan. Waktu kamu melakukan tadi tawaf haji, waktu kamu tadi melakukan sa'inya sa'i haji, itu secara otomatis sudah mengikuti ibadah umrohmu. Karena pelaksanaan umroh sama haji itu sama, cuma yang membedakan tidak ada wukuf, tidak ada lempar jumroh saja. Jadi umroh ini ibadah haji kecil daripada ibadah haji yang besar. Sehingga kalau sudah dilakukan yang besar, maka yang kecil pasti kena. Kayak orang mandi janabat, mandi hadas besar. Orang yang mandi hadas besar, maka otomatis hadas kecil pasti terangkat kalau dia paham cara mandinya. Bisa dipahami? Hadas besar itu otomatis menghapus atau bisa mengangkat hadas kecil bila dia paham cara mandinya. Kalau dia paham. Kenapa? Namanya juga membersihkan hadas besar, bersih hadas kecil juga ini. Sebelum dia mandi, dia wudu dulu. Dia niat wudu. Ketika mau basuh kaki, jangan basuh dulu. Berarti wudunya udah selesai belum? Belum. Dari situ baru dia bersih, mandi janabat semua. Semuanya dia pegang bebas. Kenapa? Belum selesai wudunya. Selesai dia mandi janabat, dia sudah selesai, bakal dia niat lanjutkan membasuh kaki. Jadi itu mandinya, jadi wudunya. Sholat sunnah sama sholat jamaah itu ganjarannya gede. Sholat jamaah, dia biasa datang masjid sholat qobliyah, tiba-tiba karena terlambat datang ke masjid sudah dilaksanakan sholat berjamaah, maka dia jangan sholat qobliyah, langsung sholat berjamaah. Kalau dia melakukan langsung berjamaah, maka dia sudah dapat ganjaran sholat qobliyah. Kenapa? Sholat qobliyah dilakukan sebelum pelaksanaan sholat fardu. Bagi yang tidak dilakukan secara langsung, maka dia sunnah tuh. Tapi kalau langsung, maka dia dianggap sudah mendapatkan ganjaran sholat sunnah. Banyak orang yang mengatakan, udah qodho aja sholat di waktu itu. Artinya gini, kita punya hutang sholat, lalu kita kerjakan setelah sholat zuhur, kita nggak sholat ba'diyah, maka kita dapat ganjarannya dua. Qodho sholat zuhur kita, dapat juga ganjaran sholat ba'diyah. Kenapa? Dilakukan setelah sholat fardu. Itu ada istilah begitu. Sama seperti ini, kalau sudah melakukan haji, niatnya haji qiran, maka nggak perlu bikin umroh. Kenapa? Kan tadi udah tawafnya Rasul udah sekalian, sa'inya udah sekalian. Tapi khusus yang haji qiran sama yang haji tamattu wajib bayar dam, wajib bayar potong hewan. Bagi yang haji ifrad tidak kena daripada membayar dam. Bisa dipahami? An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yarmul fi sab'i alladhi afadha fihi wallahu alam bissawab. Ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Iya, silakan. Ada pertanyaan setiap tahun, Tiap tahun? setiap tahun tidak mengerjakan puasa Ramadan. Tiap tahun tidak mengerjakan puasa Ramadan. Karena dia pengen keluar terus. Mm-mm. Setelah dia pensiun tidak kerja,
Jadi ini setiap tahun. Setiap tahun, udah berapa tahun udah dipakai? Hampir sekitar 15 tahun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu bagaimana? Ya. Saya bikin kamuflasenya begini, gambarannya begini, logikanya begini. Biar nanti baru masuk ke situ. Ada orang sama nih, baru mulai sholat wajib setelah pensiun. Pensiun PLN umur berapa? 56. Dia baru sholat dari mulai 56 sampai sekarang 56 nih, baru mulai sholat. Sekarang umurnya 57. Saya banyak Ustadz sholat yang saya tinggalkan, kata dia. Saya tanya, berapa banyak sholat yang kamu tinggalkan? Saya nggak tahu, saking banyaknya. Saya bilang, kalau Bapak tahu sholat yang Bapak tinggalkan 1 tahun, maka kodok cukup 1 tahun. Tapi kalau Bapak nggak tahu berapa lama sholat yang ditinggalkan, maka mulai sekarang, setiap selesai melaksanakan sholat fardu, kodok 1 kali. Setelah zuhur, kodok 1 kali. Sebelum sholat asar, kodok 1 kali. Setelah maghrib, kodok 1. Begitu terus. Sampai kapan? Sampai datang keyakinan dalam hati kalau sudah terbayar. Kalau tidak datang keyakinan itu, kodok terus sampai mati. Seandainya dia baru kodok 1 kali, besoknya mati, padahal sholatnya banyak yang ditinggalkan, sama Tuhan udah diampunin dosanya. Kenapa? Kalau dia dikasih umur panjang, pasti terus mengkodok sholatnya. Begitu pula dengan puasa. Berapa yang nggak ketahui? 15 tahun, ya ganti aja 15 tahun. Cari 15 kali 30 berapa? 15 kali 30 berapa? Hah? Hampir setahun itu ya? Lebih kan? Nah, di luar Ramadan dia kodok tuh. Dia kodok. Dia hitungin. Itu kan bisa dihitung. Itu kalau puasa itu harus pakai kalender Hijriah sama Komariah. Anggap 29 30 kali 30 kali 15. Maka dia kodok. Niatnya kodok puasa. Bikin kalender sendiri, tulis 1 sampai berapa puluh hari. Dia boleh tidak mengkodok secara berurutan, boleh, sesuai kemampuannya. Kalau dia baru kodok 2 hari, padahal dia 15 tahun dia nggak puasa, dia mati, maka dosanya diampunin sama Tuhan. Tapi nanti dia kudu punya hitungan nih sama keluarganya. Kenapa ninggalin puasanya ini? Sebabnya apa? Nanti kena di situ dia membayar daripada fidyah. Kenapa nih dia ninggalinnya? Tapi kalau cuma semata-mata dia karena ini, wajib dia bayar. Jadi kita itu mengkodok sesuatu yang memang hutang kita. Kalau kita nggak yakin, kerjain terus sampai Allah tumbuhkan keyakinan, udah selesai. Tapi kalau nggak tumbuh keyakinan, masih takut, jangan-jangan masih kurang, udah kodok terus. Kalau kita sudah meninggal ternyata belum lunas, sama Allah dianggapnya udah lunas. Kenapa? Kalau dikasih umur panjang pasti dia kodok. Gitu caranya. Tetap harus dihitung. Namanya hutang itu harus dihitung. Di warung nih, kita ingat-ingat sebelum bayar tempe makan berapa, kita ingat-ingat dulu. Setelah kita pulang ternyata ingat tempenya 5 bukan 3. Bukan gara-gara CCTV nih, enggak, memang dia ingat, kurang 2, harus dia bayar walaupun harus nyicil. Saya bayar 1 tempe dulu ya, kagak ada duit ini, bayar. Besoknya bayar lagi, ternyata baru bayar tempe 1, yang 1 belum bayar, keburu mati, sama Allah diampunin. Kenapa? Udah niat mau bayar dia. Yang parah enggak niat bayar, biarin aja dah, Allah juga tahu dulu gua masih jahiliyah, Allah tahu dulu gua masih ini. Enggak begitu, karena itu kewajiban. Ketika dia sudah bersyahadat, maka dia sudah meyakini dan wajib menjalankan perintah Tuhan. Harus kodok, apa saja yang wajib harus dikodok, harus dibayar. Bahkan orang sudah mampu nih, kayak Pak Haji Murdo nih, uangnya ada gitu, udah wajib haji misalkan, udah kita kasih tahu, Pak Haji wajib haji ya, karena Pak Haji uangnya banyak ini, di rekening aja udah berapa miliar gitu. Iya gitu. Iya. Ternyata sampai meninggal nggak berangkat haji. Maka saya wajib bilang sama anaknya, ambil uang sebelum dibagikan tirkahnya itu peninggalannya. Kenapa? Bapakmu itu udah wajib haji, tapi nggak mau berangkat haji. Sekarang buatkan badal haji buat bapakmu. Kenapa? Dia udah wajib haji. Beda pas meninggal dibuka rekening ketawa, dompetnya nyengir, ini emang nggak punya duit. Pas dibuka rekeningnya cuma 360 perak, buka dompet cuma aja, emang nggak wajib haji. Kita kan nganggap kita nggak mampu. Saya emang nggak mampu, Ustaz.
tapi di rekening ada, bisa ganti mobil. Ini bingung saya nih. Dibilang mustahik bisa ganti mobil, dibilang mampu tapi nggak berangkat haji. Nah ini nih nggak boleh begitu. Jadi pahamin, hitung kalkulasi kita. Kita bayar semampu kita. Kalau ternyata nggak sampai umur kita, sama Tuhan dianggap impas karena kita niat bayar. Tapi kalau nggak punya niat bayar, hitungannya nanti di yaumil hisab sama Allah. Ada lagi pertanyaan? Oh iya, sholat Jumat tidak bisa dijamak dengan sholat asar. Beda jenisnya. Kalau zuhur sama asar, isya sama maghrib. Ya walaupun posisinya Jumat itu pengganti daripada sholat zuhur. Ya. Dan juga tidak di 2 rakaat awal itu khutbah pengganti, enggak. Makanya boleh khutbah itu minum, boleh. Walaupun karohah dia. Wah nggak kuat batuk-batuk, kasih minum. Jangan dibilang kan itu pengganti 2 rakaat sholat, kan sholat nggak boleh minum ya. Mati yang khutbah, nggak ada suaranya, keluarnya wek gitu enggak. Jadi profesional di dalam memahami hadis. Ya cukup ya. Mudah-mudahan kita nanti bisa selesai. Nanti ada beberapa yang luput dalam ibadah haji. Bagaimana nanti baru masuk bab yang paling penting sekarang. Setelah bab haji, bab buyu jual beli. Ini yang harus kita pahami karena di situ banyak goror, banyak penipuan yang sekarang mungkin tidak terlihat imbasnya, tapi nanti sono yang menjadikan kita termasuk orang-orang yang muflis, orang-orang yang rugi. Kita kira ini halal, ternyata ini adalah haram. Kita niatnya cuma jual, yang kita jual tapi tai, ternyata tai haram dijual. Tapi ada nggak yang jual tai? Ada, ada. Jangan dikira nggak ada yang jual tai. Ada. Subhanakallahumma wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.